Terima kasih, itu sebuah kehormatan, sebuah penghargaan, dan kami sedang memikirkannya secara serius. Ya, lalu Pak, untuk partai sendiri cukup Partai Koalisi Perubahan atau ada parpol lain? Nanti kita lihat nanti. Gimana dengan ajakan Pak Supi tadi? Ya, untuk Pak Anies kita bergabung dengan partai? Oh, enggak. Saya tidak bergabung dengan partai manapun. Saya hadir ini bukan untuk bergabung dengan partai. Saya hadir menghormati Pak Supit dan peringatan Kebangkitan Nasional. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta partai-partai politik untuk melawan dugaan adanya cawe-cawe presiden dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dugaan ini muncul terkait rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta yang mengatur pemilihan gubernur. Itu sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung. Karena ini daerah khusus, masyarakat tidak setuju. Lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Menurut Mahfud, RUU DKI memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang khusus ibu kota negara. Tapi ada satu isi yang mengecoh. Ia mengatakan kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI Jakarta semula akan dipilih oleh Presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat lalu tidak setuju. Sekarang kesepakatan sementara, Gubernur DKI Jakarta akan dipilih 2 nama oleh DPR, lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden akan menentukan satu. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Presiden menentukan satu. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk tetap menolak akal-akalan baru ini dan mengawal proses pembahasan RUU DKI Jakarta. Ia juga berharap kepada partai-partai besar untuk tetap menolak gagasan pemilihan gubernur DKI Jakarta selain melalui pemilihan langsung. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal, dan ia berharap kepada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Ini yang harus dipantau. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Milu kemarin? Baik-baik nggak? Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Musuh kita serius banget itu, Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Hancur. Gimana tuh? Hancur. Lawan? Siap lawan? Benar? Sanggup? Hal senada juga diungkapkan oleh Anies Baswedan. Ia mengaku khawatir saat didorong oleh masyarakat Muara Baru Jakarta Utara untuk maju kembali dalam pilkada yang diadakan di bulan November mendatang. Dalam keterangannya, Anies Baswedan mengakui khawatir jika lawan dalam pilkada akan menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai oleh lawannya di Pilpres tahun 2024 lalu. Namun, Anies Baswedan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai cara lawan yang dimaksud tersebut. Anies juga menyatakan ia mempertimbangkan untuk maju dalam pilkada tahun 2024 secara serius. Anies juga mengakui menginginkan warga membangun suasana pilkada yang tenang, teduh, jujur, dan damai. Menurutnya, jika ada kejujuran, maka perubahan dapat didorong. Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi jaringan rakyat miskin kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya, Bismillah, nanti kita tunggu waktunya, dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul nggak? Tapi kita kan harus melihat juga konstelasi bisa menjadi berubah, ditentukan bukan saat pertarungan di hadapan pemilih, tapi pada saat pencalonan. Ya. Apalagi ketika ini masih hangat-hangatnya pasca pemilu, dan masa menjelang pendaftaran 27-29 Agustus itu harus diingat loh. Ini masa-masa negosiasi luar biasa pembentukan koalisi minta menteri dan lain-lain yang harganya sangat mahal untuk 5 tahun ke depan. Mantan calon presiden Anies Baswedan selalu menjadi sorotan masyarakat, apalagi usai kalah Pilpres 2024. Ia digadang-gadang maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
Bahkan ia sudah mengklaim mendapat tawaran dari PKS, PKB, dan Nasdem untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengaku merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Saya ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. 3 partai itu adalah partai yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024. Ia mengaku kini tengah melihat aspirasi masyarakat. Anies juga bertanya dan meminta pandangan dari tokoh-tokoh senior, apakah akan mengambil kesempatan untuk meneruskan langkahnya di Jakarta. Anies pun sempat ditanya mengapa tidak menggunakan jalur independen di Pilkada DKI Jakarta. Apalagi suara Anies di Jakarta cukup tinggi saat Pilpres. Menurutnya akan aneh jika dirinya maju lewat independen di saat sudah ada tawaran dari partai politik. Menurut saya, misalnya ada partai, andai kata pun sangat bersemangat mendorong Mas Anies, tapi ketika harus berkorban, harusnya bisa masuk koalisi, mendapatkan jatah menteri, tidak kering hidupnya selama 5 tahun, hanya karena Mas Anies, situasi bisa berubah. Saya nggak usah sebut partainya ya, Rifana. 3 itulah. Masyarakat kita udah bisa gampang membaca gitu analis politik. Itu saya yang sebut Nasdem, PKB, PKS. Gitu. PKS menurut saya akan lebih istiqomah. Sampai sekarang tidak pernah ada istilah sudah akan masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran. Namun, pengamat politik Yunarto memberikan pandangannya terkait rencana majunya Anies Baswedan ke Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai langkah Anies akan tidak mudah, lantaran Pilgub DKI Jakarta diselenggarakan saat Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyusun kabinet. Artinya, akan terjadi deal-deal politik antara partai pengusung Anies Baswedan, khususnya PKB dan Nasdem. Apalagi, menurut Yunarto, deal-deal politik tersebut akan menentukan hidup partai 5 tahun ke depan. Tentunya partai-partai tersebut tidak ingin 5 tahun ke depan kantongnya kering. Artinya ia harus memilih apakah memilih Anies Baswedan atau masuk ke kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kalau lihat peta sebetulnya ada yang menarik, Rifana. Toto lebih paham ya. PKS itu basisnya Jakarta Timur, Selatan, Pusat. PDIP basisnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Artinya kalau dua ini bergabung bisa jadi kekuatannya. Kode tuh, Rif. Itu kode itu. Mereka sudah mau nih, PDIP belum buka pintu. Tetapi pilkada itu it's all about figure. Betul. Sementara itu, politisi PKS Mardhani Alisera mengatakan Pilgub DKI Jakarta akan berjalan lancar jika tidak ada gangguan dari penguasa, khususnya dari Presiden Jokowi. Alasannya seperti Pilpres 2024 kemarin, Jokowi melakukan cawe-cawe yang luar biasa besar. Hal itulah yang ditakutkan oleh para kompetitor. Jika Presiden Jokowi akhirnya cawe-cawe juga dalam Pilkada DKI Jakarta, alasannya agar tidak ada pesaing Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 nanti. Bagaimanapun pemenang Pilpresnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu tetap ingin ada suara misal untuk siapa di Jakarta. Kalau misal nih Rizal lebih paham, tapi saya coba ya sebisa mungkin DKI gubernurnya itu tidak akan melawan Pak Prabowo di 2029.